Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan tentang bagaimana penjelasan dan studi kasus tentang metode AHP. Saya Ernest Herlina Vitasari dan teman satu kelompok saya, Evi Maikasari. Untuk AHP sendiri yaitu sebuah metode pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah kriteria dan alternatif yang dipilih berdasarkan pertimbangan semua kriteria terkait. Belum menggunakan metode AHP pada studi kasus yang telah dipilih, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang tahapan-tahapan pengerjaannya. Yaitu, sebelumnya kita harus menentukan tujuannya untuk studi kasus ini dan menentukan kriteria atau subkriteria dan alternatifnya, lalu kita harus menyusun hierarki keputusan. Dari hierarki keputusan tersebut, nanti dilakukan perhitungan berdasarkan skala Saadi. Dari perhitungan tersebut nanti kita akan melakukan normalisasi dan pembobotan, lalu perhitungan konsistensi indeks dan konsistensi rasio. Nah, dari konsistensi rasio tersebut, jika kurang dari sama dengan 0,1, maka masuk dalam perankingan prioritas. Jika tidak, maka akan dilakukan perhitungan. Nah, setelah kita mengetahui tahapan-tahapan dalam penggunaan metode AHP, kita terapkan pada studi kasus yang kita pilih. Dalam studi kasus ini, yaitu terdapat seseorang yang ingin membeli sebuah rumah di kota Semarang. Kriterianya yaitu lokasi, harga, desain, dan fasilitas dalam pemilihan rumah. Dan ada 4 lokasi yang akan menjadi alternatif, yaitu Taman Bukit Asri, Bukit Semarang Baru, Ciputra Suninda, dan Tlogosari Regensi. Nah, setelah mengetahui kriteria dan alternatif, kita tuangkan dalam susunan hierarki seperti ini. Dari studi kasus ini, maka tujuannya yaitu untuk membeli rumah. Dan kriterianya ini terdapat 4 kriteria, yaitu lokasi, harga, desain, fasilitas. Sedangkan alternatifnya yaitu sebagai lokasinya, Taman Bukit Asri, BSB, Ciputra Senindo, dan Telogosari Regensi. Setelah kita membuat susunan hierarki seperti ini, maka kriteria ini kita bandingkan satu sama lain dengan menggunakan matriks. Dari tabel matriks ini kita bandingkan antar sesama kriteria dan kriteria lainnya. Jika pada sesama kriteria kita akan memperoleh nilai 1 pada matriks ini. Nah, setelah kita mengetahui nilai 1 pada sesama kriteria, diperoleh dua sisi, yaitu sisi atas dan sisi bawah matriks. Nah, kita dapat memilih salah satu sisi terlebih dahulu dalam pengerjaannya. Nah, di sini jika kriteria harga dibandingkan dengan lokasi yaitu bernilai 2, maka di sisi atas mempunyai nilai dari 1 per nilai dari sisi bawahnya. Dan begitu juga dengan desain. Di sini mempunyai nilai 3, maka bagian atas yaitu sepertiganya. Nah, kita lakukan semuanya pada kriteria-kriteria yang ada. Nah, setelah itu kita memperoleh total dari setiap kriteria yang adanya, yaitu di sini lokasi ada 11, harga 8,5, desainnya 3,6 sekian, dan fasilitasnya 1,95. Nah, dari sini kita tabulasikan menjadi kolom yang di bawahnya ini, yaitu perhitungan dari nilai kriteria dibagikan dengan total kriteria yang ada, hasilnya seperti di bawah ini. Nah, jika dijumlahkan semua, maka totalnya akan 1. Dari sini, kita beralih untuk perhitungan vektor. Vektor ini yaitu jumlah semua dari tabulasi kita, dari jumlah perhitungan antara kriteria dengan total kriteria, kita jumlahkan, maka diperoleh nilai sekian, 0,34, 0,52, 1,1,5, dan 1,98. Nah, dari vektor ini, kita lalu menghitung bobotnya pada setiap kriteria. Dari kriteria ini yaitu dibagi dengan banyaknya kriteria. Banyaknya kriteria yaitu ada 4 kriteria, maka jumlah dari vektor ini dibagi dengan kriteria yaitu 4. Jadi 0,34 dibagikan 4, 0,52 juga dibagi 4, dan seterusnya. Nah, dari sini kita menghitung
eigenvalue. Eigenvalue ini yaitu dari hasil bobot yang kita peroleh dikalikan dengan total dari semua tiap-tiap kriteria, yaitu 0,09 dikalikan 11, 0,13 dikalikan dengan 85, dan seterusnya hingga memperoleh jumlah 4,07. Dari 4,07 ini, kita mempunyai rumus total dikurangi 4. Kenapa menggunakan 4? Karena matriks yang digunakan yaitu 4 kali 4, jadi N-nya 4. Nah, dari sini kita menggunakan rumus total dikurangi 4 dibagi 4 dikurangi 1. Nah, setelah mengetahui konsistensi indeks, kita akan menghitung konsistensi rasio atau CR. Dari konsistensi rasio, kita menggunakan rumus konsistensi indeks dibagi dengan N-nya 4. Dan N-nya 4 ini dalam skala Saati yaitu bernilai 0,9. Jadi hasil yang diperoleh akan konsisten. Seperti itu. Setelah kita mengetahui nilai dari konsistensi indeks dan konsistensi rasio, maka kita melakukan perbandingan untuk semua kriteria dengan alternatif. Baiklah, saya Evi Maikasari akan melanjutkan menjelaskan tentang perbandingan kriteria dengan alternatif. Kalau tadi kan kriteria dengan kriteria. Untuk yang sekarang yaitu kriteria lokasi dengan alternatif. Di sini kita ada tabel kriteria, perbandingan kriteria antara TBA dengan TBA pasti menghasilkan 1, BSBCS dengan BSB pasti menghasilkan 1. Jadi di kolom ini pasti akan menghasilkan 1. Untuk yang BSB dibandingkan TBA ini menghasilkan 3. Itu dari mana? Yaitu dari tabel penilaian atau perbandingan elemen. Dapat dilihat di sini terdapat nilai 1 sampai 9. Nilai 1 yaitu keterangannya kriteria atau alternatif sama penting dengan kriteria atau alternatif B. Nilai nomor 2, A mendekati sedikit lebih penting dari B. Nilai 3, A sedikit lebih penting dari B. Nilai 4, mendekati lebih penting dari B. Nilai 5, A lebih penting dari B. Nilai 6, A mendekati sangat penting dari B. Nilai 7, A sangat penting dari B. Nilai 8, A mendekati mutlak sangat penting dari B. Nilai 9, A mutlak sangat penting dari B. Jadi di sini misalkan 3, berarti nilainya itu BSB sedikit lebih penting dari TBA. Sama halnya dengan ini, yaitu kebalikannya. Berarti jika alternatif 1 dibandingkan dengan alternatif 2 nilainya 3, maka alternatif 2 dibanding alternatif 1 nilainya 1/3 atau 0,33. Untuk yang kolom total, yaitu total keseluruhan dari atas, lalu setelah menghasilkan nilai penilaian perbandingan elemen ini akan menghasilkan normalisasi bentuk desimal, seperti dapat dilihat dari kolom di bawah ini. Dari kolom normalisasi desimal ini, kita lihat bahwa nih, angka 1 akan menghasilkan 0,1. Di sini menghasilkan 0,33, 0,3, 0,3. Dari tabel ini, kita dapat menghasilkan tabel vektor, bobot, dan nilai eigenvalue-nya. Eigenvalue didapat dari total nilai 10 ini dibagi dengan bobot, akan menghasilkan eigenvalue. Untuk yang ini total dari BSB dibagi dengan bobot BSB. Untuk begitu seterusnya, di total akan menghasilkan nilai 4,07. Lalu CI-nya dengan cara total dari eigenvalue dikurangi 4. Di sini kriterianya 4, jadi dikurangi 4. Lalu dibagi jumlah kriteria 4 dikurangi 1 akan menghasilkan CI sebesar 0,02. Lalu setelah ketemu CI-nya, menghitung CR-nya, yaitu dengan cara ini CI-nya dibagi 0,9. 0,9 itu didapat dari tabel CR namanya. Jadi 0,9 itu 0,9 sudah ditetapkan dari tabel. Untuk perbandingan kriteria harga dengan alternatif, caranya itu sama dengan perbandingan yang tadi, yaitu memberikan nilai di perbandingan ini dari tabel perbandingan
ini perbandingan elemen ini. Jadi didapatkan angka desimal seperti ini dan tabel normalisasi seperti ini dihitung per kriteria dengan alternatif. Lalu untuk kriteria desain dan alternatif juga sama, caranya seperti tadi, yaitu memberikan nilai perbandingan berdasarkan tabel elemen perbandingan. Lalu dihitung sampai ketemu CR-nya. Oh ya, di sini juga saya tambahkan, total dari jumlah normalisasi ini harus menghasilkan angka 1. Jika tidak menghasilkan angka 1, maka pasti perhitungan di sini ada yang salah. Jika di sini tidak angka 1, maka perhitungannya diulang dari awal. Setelah melakukan perbandingan kriteria, semua kriteria dengan alternatif, maka akan menemukan hasil skor matrik alternatif seperti tabel di bawah ini. Ini didapat dari tabel alternatif lokasi. Jadi bisa dilihat di atas, kita lihat yang kriteria lokasi dengan alternatif. Nah, ini bisa didapat dari sini, dari tabel kolom bobot, lalu dipindah ke sini. Nah, ini lalu sama dengan kolom harga ini bisa dilihat dari bobot tabel perbandingan kriteria harga dengan alternatif. Nah, ini dari bobot ini dipindah ke tabel skor hasil matriks. Begitupun sama dengan desain dan fasilitas juga dilihat dari bobot. Lalu nilai bobotnya akan terlihat yaitu 0,09. Nah, untuk kriteria harga yaitu 0,13, lalu kriteria desain yaitu 0,29, untuk kriteria fasilitas yaitu 0,5. Dari tabel kedua ini, maka akan menghasilkan hasil tabel lagi yaitu 0,01 perbandingan dari TBA dibandingkan lokasi akan menghasilkan nilai 0,01. Didapat dari ini tabel bobot 0,09 dikali dengan ini nilai desimal dari sini. Sama untuk selanjutnya yaitu 0,09 dikali dengan BSB, 0,03 didapat dari 0,09 dikali dengan TB. Begitu seterusnya seperti kriteria harga, desain, dan fasilitas. Dari tabel ini akan menghasilkan nilai 0,34, 0,23, 0,25, 0,18 didapat dari jumlah keseluruhan baris ini menghasilkan 0,34. Seterusnya sampai kolom BSB, kolom CS, dan kolom TB. Setelah ketemu nilai ini, kita dapat merankingkan nilai ini, yaitu untuk yang pertama 0,34 yaitu ranking 1, 0,25 itu ranking 2, 0,23 itu ranking 3, dan 0,18 itu ranking 4. Kita sudah menuju tahap akhir dari proses AHP yaitu perankingan. Dari hasil tabel ini menunjukkan bahwa lokasi terpilih untuk membeli perumahan di Semarang yaitu untuk ranking 1 yaitu 0,34 itu TBA, ranking 2 yaitu 0,25 itu CS, ranking 3 yaitu 0,23 BSG, nomor 4 TR. Dari nilai tersebut kita dapat merubahnya seperti grafik perankingan AHP di bawah ini. Ya, ini lokasinya ada TPA, BSG, dan CS, TR. Ini angkanya. Kesimpulan dari data di atas yaitu alternatif yang memiliki nilai paling tinggi yaitu TPA, Taman Bukit Asri, untuk dipilih sebagai pilihan membeli rumah kota di Semarang. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.